Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Sofia. Di sini akan menjelaskan tentang teknik pemisahan, pemurnian, dan perubahan zat. Nah, apa sih tujuan dari penelitian tersebut? Jadi, tujuan dari penelitian tersebut yaitu yang pertama, agar kita dapat melakukan dekantasi, filtrasi, dan kromatografi sebagai teknik pemisahan dasar. Yang kedua, kita dapat memisahkan komponen penyusunan campuran berdasarkan perbedaan sifat fisiknya. Dan tujuan yang terakhir yaitu kita dapat membedakan dan menunjukkan perubahan kimia dan perubahan fisika. Untuk teori dasarnya yaitu proses pemisahan sangat penting dalam bidang kimia, karena proses pemisahan suatu campuran dapat dilakukan dengan berbagai metode. Metode pemisahan yang dipilih tergantung pada fase komponen penyusunan campuran. Suatu campuran dapat berupa campuran homogen atau satu fasa atau campuran heterogen lebih dari satu fasa. Nah, suatu campuran heterogen dapat mengandung dua atau lebih fasa, seperti padat-padat, padat cair, padat gas, cair-cair, cair gas, gas-gas, atau campuran antara padat, cair, dan gas, dan sebagainya. Pada berbagai kasus, dua atau lebih proses pemisahan harus dikombinasikan untuk mendapatkan hasil pemisahan yang diinginkan. Jadi, di sini kita akan melakukan 3 percobaan. Percobaan yang pertama yaitu pemisahan sederhana yang terdiri dari dekantasi, filtrasi, dan kromatografi kertas. Untuk percobaan kedua yaitu pemisahan dan pemurnian terdiri dari ekstraksi, sublimasi, dan koagulasi. Untuk percobaan ketiga yaitu percobaan perubahan zat. Untuk bahannya yaitu lilin, magnesium, dan belerang. Langsung saja. Untuk melakukan percobaan tersebut, kita membutuhkan alat-alat dan bahan-bahan. Untuk alat-alatnya yaitu gelas kimia, tabung Erlenmeyer, batang pengaduk, mortal dan alu, kertas filter, corong, spidol warna atau zat warna, lidi, dan kromatografi. Untuk bahannya, kita membutuhkan bahan padatan atau bisa diganti dengan pasir, fluida, dan aquades. Langsung saja kita ke percobaan yang pertama yaitu pemisahan sederhana. Yang pertama ada dekantasi. Nah, dekantasi itu merupakan pemisahan komponen-komponen dalam campuran dengan cara dituang secara langsung. Nah, dekantasi dapat dilakukan untuk memisahkan campuran zat cair dan zat cair, atau juga bisa antara zat cair dengan zat cair yang tidak saling campur atau suspensi. Langsung saja kita lihat video prakteknya. Yang pertama kita masukkan bahan padatan ke dalam mortir gerus. Kita hancurkan bahan padatan tersebut sampai benar-benar halus. Pastikan bahan padatan tersebut benar-benar halus. Nah, setelah halus, bahan padatan tersebut kita masukkan ke dalam gelas ukur. Lalu kita memasukkan aquades sebanyak 100 ml, lalu aduk hingga merata. Setelah itu kita tunggu sampai bahannya mengendap. Nah, setelah bahannya mengendap, lalu kita tuangkan ke dalam labu Erlenmeyer dengan cara dekantasi, seperti yang di gambar tersebut. Nah, setelah habis, bisa dilihat di sini hasilnya. Ini dia hasil dari percobaan dekantasi tersebut. Jadi antara zat cair dengan zat padat terpisah. Selanjutnya ada filtrasi. Nah, filtrasi adalah pembersihan partikel pada
padat dari suatu fluida dengan melewatkannya pada medium penyaringan. Padatan yang tertinggal pada media penyaring disebut dengan residu dan fluida yang ada atau tersisa disebut dengan filtrat. Langsung saja kita lihat videonya. Nah, pertama-tama kertas filter dilipat menjadi setengah. Kemudian dilipat lagi menjadi seperempat. Kemudian kita bentuk seperti corong. Kemudian kertas filter kita taruh di mulut corong tersebut. Lalu tuangkan campuran ke dalam gelas penampung melalui corong tersebut. Nah, bisa dilihat di sini prosesnya. Penyaring memiliki lubang-lubang berukuran lebih kecil daripada partikel zat padat dan lebih besar daripada partikel fluida, sehingga memungkinkannya menahan partikel zat padat tetapi meloloskan partikel fluida. Nah, zat padat yang tidak berhasil lolos melewati penyaring disebut dengan residu. Nah, sedangkan zat cair yang lolos melewati penyaring disebut dengan filtrat. Nah, dengan demikian pada akhirnya kita dapatkan komponen penyusun campuran secara terpisah yaitu residu dan filtrat. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada kromatografi kertas. Kromatografi merupakan pemisahan di mana komponen-komponen yang akan dipisahkan didistribusikan antara dua fase, yaitu fase stasioner tetap dan fase mobil atau bergerak. Langsung saja kita lihat videonya. Langkah-langkahnya itu yang pertama kita buat garis pada salah satu ujung kertas. Lalu kemudian teteskan zat yang diuji pada garis. Nah, garis ini ditetapkan sebagai garis acuan. Lalu celupkan ujung kertas yang dekat dengan garis ke dalam pelarut. Lalu kita amati, menunggu untuk beberapa saat. Lalu kita ukur jarak antara batas pelarut dan noda terhadap garis. Lalu kita buat bandingan antara jarak noda terhadap garis dengan jarak batas pelarut terhadap garis. Dengan rumus perbandingan sama dengan X dibagi Y, di mana X yaitu jarak tempuh zat dan Y yaitu jarak tempuh pelarut. Nah, perbandingan ini disingkat dengan nama RF yang merupakan singkatan dari retardation factor atau dikenal juga dengan retardation factor. Nah, nilai RF bukan merupakan konstanta fisika. Nilai ini bergantung pada beberapa faktor, yaitu jenis kertas, keterbatasan kertas, jenis pelarut, suhu, dan banyaknya tetesan. Selanjutnya kita ke percobaan yang kedua, yaitu pemisahan dan pemurnian. Yang pertama ada ekstraksi. Nah, ekstraksi merupakan proses pengambilan komponen berdasarkan kelarutan dalam dua fase cair yang berbeda, misalnya air dengan klorofil. Langsung saja kita lihat videonya. Di sini kita lihat ada bahan ekstrak teh, lalu ada kloroform dan gelas beker kosong. Nah, pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu sampel kita, yaitu ekstrak teh
Kemudian setelah itu kita masukkan pelarut kita yaitu kloroform. Setelah sudah dimasukkan semua, beberapa jenis akan mengandung di sini. Kita bisa lihat ada dua lapisan. Lapisan di atas adalah SLT dan yang di bawah adalah kloroform. Kemudian setelah itu kita akan melakukan proses penggocokan. Cara penggocokan yang benar bisa dilihat seperti ini. Nah, kemudian sesekali kita buka kerannya untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam tabung tersebut. Untuk mengeluarkannya, jangan sampai mengarah ke diri kita atau ke teman kita. Pastikan posisinya aman untuk kita dan teman kita. Setelah itu kita gocok kembali sama seperti yang awal. Setelah digocok, kita akan keluarkan lapisan yang ingin kita ambil. Kita keluarkan sampai lapisan yang di bawah habis, yang menyisakan 3 lapisan yang di atas. Untuk selanjutnya yaitu ada sublimasi. Nah, sublimasi merupakan proses kemurnian suatu zat dengan cara memanaskan campuran sehingga dihasilkan sublimat atau kumpulan materi yang terbentuk karena pemanasan zat tersebut, di mana zat tersebut mampu berubah langsung dari fase gas ke fase padat. Langsung kita lihat videonya. Untuk alat-alat yang dibutuhkan yaitu gelas kimia, spatula, bunsen, kasta asbes, cawan penguap, dan korek api. Untuk zat yang digunakan yaitu garam dapur dan kapur barus sebagai pengganti dari iodium. Karena iodium terlalu berbahaya, maka diganti dengan kapur barus. Kenapa? Karena dia akan homogen dengan garam tersebut. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita campurkan garam dalam kapur barus. Untuk kapur barusnya kita haluskan terlebih dahulu, kemudian dicampurkan. Kemudian kita panaskan larutan garam dengan kapur barus tersebut. Kemudian kita tutup dengan cawan penguap yang di atasnya diberi batu es. Nah, fungsi dari batu es tersebut yaitu untuk menjaga bila larutan itu menguap, maka akan tetap tinggal di ekor cawan tersebut. Nah, di sini kita akan buktikan apakah larutan kapur barus dan garam ini akan bisa terpisah. Kita buktikan dengan cara sublimasi tersebut. Kita tunggu beberapa saat sampai ada yang menempel di ekor cawan tersebut.
Nah, bila sudah terlihat ada yang menempel di ekor cawan, kita diamkan untuk beberapa saat. Lalu kita angkat cawan tersebut dengan hati-hati karena asap yang ada di dalam akan menguap keluar. Nah, bisa dilihat di sini, di ekor cawan tersebut adalah kapur barus tadi. Nah, tadi kan berwarna, tetapi sekarang warnanya sudah menjadi putih. Nah, dan fungsi dari batu es yang tadi yaitu supaya melekatkan si kapur barus tersebut ke ekor cawan tersebut. Selanjutnya ada koagulasi. Nah, koagulasi merupakan proses pengendapan koloid. Adsorpsi adalah salah satu cara pemurnian dengan bantuan adsorben yang mampu menyerap gas, cairan, atau zat terlarut pada permukaannya. Langsung saja kita lihat videonya. Nah, untuk melakukan percobaan ini, bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu air keruh, kapur barus, dan tawas. Untuk prosesnya, yang pertama kita masukkan tawas dan kapur barus tersebut ke dalam air keruh yang sudah disediakan tadi. Kemudian kita aduk sampai rata antara air, tawas, dan kapur barus tersebut. Kita diamkan beberapa saat sampai mengendap. Nah, di sini bisa dilihat perbedaan antara air yang pertama dengan air yang sudah kita lakukan koagulasi tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke percobaan yang ketiga yaitu perubahan zat. Untuk bahannya kita menggunakan lilin. Untuk prosesnya yaitu yang pertama kita nyalakan lilin dan amati perubahan yang terjadi. Nah, bisa dibayangkan apabila lilin dinyalakan maka lilin tersebut akan meleleh. Nah, perubahan lilin yang semakin lama semakin pendek karena terjadinya pembakaran yang mengakibatkan lilin meleleh. Nah, pada perubahan ini, lilin yang meleleh adalah perubahan fisika, sedangkan sumbu lilin yang terbakar adalah perubahan kimia. Untuk proses kedua yaitu masukkan pipa kaca yang bersih selama beberapa detik ke dalam nyala api. Nah, pipa kaca yang dibakar tersebut menghasilkan zat baru berupa arang. Perubahan ini adalah contoh dari perubahan kimia. Yang langkah terakhir yaitu masukkan pipa kaca pada zat cair yang ada di bawah lilin.
Untuk selanjutnya yaitu magnesium. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita jepit sepotong pita magnesium dengan penjepit atau tang. Langkah kedua yaitu kita masukkan ujungnya pada nyala api sampai ujung pita magnesium berpijar, lalu keluarkan dari nyala api tersebut. Langkah yang ketiga itu kita amati apa perubahan yang terjadi. Nah, pembakaran pita magnesium menghasilkan pijaran warna putih dan menghasilkan zat baru berupa magnesium oksida. Pembakaran kawat nikrom menghasilkan pijaran warna merah tetapi tidak menghasilkan zat baru. Untuk yang terakhir, di sini belerang. Untuk proses-prosesnya, yang pertama yaitu masukkan seujung sendok teh serbuk belerang ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya kita panaskan perlahan. Setelah sebagian belerang meleleh, hentikan pemanasannya. Nah, pemanasan belerang dengan sendok logam menghasilkan zat baru yang menghasilkan berupa cairan zat bening. Lalu kita ulangi dengan memanaskan belerang yang dipanaskan di atas sendok logam tersebut. Di sini ada pertanyaan untuk kita diskusikan, yaitu apabila dua zat pewarna berbeda dicampurkan, apakah nilai RF masing-masing zat pewarna masih bisa terbaca? Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.